Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Welcome back to IG Live-nya Bos Hire. Long time no see ya teman-teman ya. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya teman-teman ya. Ini kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk join dulu nih. Makanya teman-teman yang lain boleh langsung aja ajakin teman-teman yang lain untuk join. Jangan sampai ketinggalan IG Live kita pada malam hari ini bersama guest yang nanti keren-keren banget juga gitu. Nah, sambil tunggu teman-teman yang lain untuk join, mungkin aku kenalan dulu ya teman-teman ya. Salam kenal ya, aku Dian, rekrutmen konsultan dari Bos Hire Indonesia. Aku yang bakal nemenin kalian nih selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, diskusi sama guest yang keren juga. Nantinya kita juga akan bahas, aku mau spoiler dikit nih, nanti kita mau bahas apa gitu ya. Kita nanti akan bahas mengenai smartphone industry as my career Kickstarter. Di sini nanti kita akan bahas mulai dari gimana sih caranya untuk mulai karir di dunia smartphone industry gitu ya, terutama di Transsion Holding ini, terutama juga nanti di Infinix ini seperti apa. Nantinya pemateri juga akan kasih tahu nih ke kalian rekrutmen prosesnya ini seperti apa aja gitu ya. Ada bocoran tips-tips juga. Makanya jangan sampai ketinggalan teman-teman. Ayo kita tunggu teman-teman yang langsung join ya. Hai Rilo. Halo teman-teman semuanya. Kalian lagi di mana aja nih? Boleh nih aku mau tahu kira-kira kalian dari daerah mana aja nih teman-teman. Boleh nih ditulis di comment section nih. Kira-kira yang nonton IG Live Boss Hire nih dari daerah mana aja nih teman-teman ya? Kita sambil tunggu ya, di sini juga udah ada guestnya nih teman-teman. Tapi aku masih mau tunggu teman-teman yang lain untuk join. Aku juga mau ingetin nanti kita ada giveaway yang menarik banget dari Transsion itu sendiri. Beruntung banget buat teman-teman yang nonton IG Live malam hari ini. Itu bakalan ada giveaway menarik berupa merchandise tumbler. Pastinya berguna banget buat teman-teman untuk bawa minum ya kemana-mana. Apalagi nanti ada tulisannya nih, ada brand Infinix-nya, keren banget kan. Hai Ril dari Singkawang, wah jauh banget. Terus ada Giorgio dari Cengkareng kak, hai Pekanbaru Cynthia, wah jauh banget ya teman-teman. Bos saya nih tersebar di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Tanjung Duren kak, hai Jakarta, Sulawesi, Makassar, hello teman-teman. Oke, aku yakin pasti yang lain udah nggak sabar kan ya, mau langsung aja kita dengerin nanti pematerinya seperti apa. Aku coba invite speaker saya dulu ya teman-teman ya, ditunggu ya. Oke, aku invite satu lagi sebentar ya. Oke, wait. Oke. Hai Bu Sarah. Weh, kita tunggu Bu Aryani nih. Bu Aryani belum terlihat nih ya di IG Live malam hari ini ya. Kita tunggu nih. Bentar ya teman-teman ya. Bu Sarah, aku mau cek-cek dulu nih suara aku clear nggak nih Bu di Ibu? Oh, clear banget, Dian. Clear banget. Clear banget ya Bu ya. Oke, Bu Aryani mungkin nih boleh di mana nih? Bu Aryani belum terlihat nih. Udah pada nggak sabar nih Bu teman-teman yang lain nih ya. Bu Sarah gimana Bu? Apa kabar? Baik, Dian. Akhirnya kita bisa collab bareng ya. Akhirnya ya Bu ya. Akhirnya. Wah, Bu Aryani, hai, cantik banget nih Bu Aryani sama Bu Sarah ya. Apa kabar Bu Aryani? Oke, Malam, Bu, ini Kak sebenarnya Dian. teman-teman udah nggak sabar nih mau dengerin pemaparan materi dari Bu Sarah sama Bu Aryani ya. Tapi mungkin boleh nih Bu perkenalan diri dulu ya Bu ya. Mungkin Bu Sarah mungkin boleh bisa dimulai nih Bu perkenalan diri dulu. Nanti dilanjut sama Bu Aryani ya. Oke, Silakan Bu. siap. Oke, thank you Dian. Halo, selamat malam semuanya. Thank you ya yang udah join di malam hari ini. Perkenalkan saya Sarah, HRD dari PT Kalke Service Ila. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal Bu Sarah. Boleh silakan Bu Aryani. Oke, halo teman-teman IG semua yang udah join malam ini.
thank you banget ya udah meluangkan waktu ya Mbak Dian untuk join bersama kita. Perkenalkan saya Dani Nasution, mungkin teman-teman boleh panggil saya Dani dari tim HR Tension atau Capital Services. Oke, salam kenal Bu Sarah dan juga Bu Aryani. Betul banget teman-teman harus stay tune dari awal sampai akhir. Tadi aku udah spoiler nih di awal ya kalau bakal nanti ada giveaway yang menarik banget dari tim Trention. Jadi buat teman-teman yang nonton ini beruntung banget. Buat yang baru bergabung, hai teman-teman semuanya. Bentar lagi kita akan mulai juga ini ya pemaparan materinya. Tapi aku mau ingetin lagi, buat teman-teman yang nanti akan ada pertanyaan, boleh nanti langsung tanyainnya di question box ya teman-teman ya. Karena nanti kalau di comment section akan tenggelam nih sama chat-chat yang lainnya gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai ya Bu ya, karena ini udah banyak banget nih yang join dan udah nggak sabar nih denger nanti pemaparan materi dari Bu Sarah sama Bu Aryani ya. Oke, Bu, tadi aku udah singgung-singgung sih di awal tentang Trention Group gitu ya, Trention Holding. Tapi I believe yang lain juga belum pada tahu nih Bu, Trention Holding apa gitu ya. Mungkin Bu Aryani boleh nih Bu bantu jelasin sebenarnya Trention Holding ini apa nih Bu? Oke, Mbak Dian, thank you banget. Pengenalan pertama aku bisa sharing ya buat teman-teman IG. Mungkin bertanya-tanya nih, apa sih Trention Holding itu ya, dan juga mungkin hubungannya dengan Infinix dan PT Kalker sendiri di Indonesia. Jadi pada basicnya adalah Trention Holding ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di China ya, dan dia ini bergerak di bidang industri smartphone. Terus dia ini pusatnya ada di Shenzhen, China sendiri, sebenarnya didirikan udah cukup lama ya. Jadi dia ini berdiri di tahun 2006 ya, di mana saat ini dia berkembang ke negara-negara seperti negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga sekarang dia sudah masuk, salah satunya adalah di Indonesia seperti itu. Nah, Trention Holding ini sendiri dia punya ada mungkin teman-teman ini juga mungkin udah tahu ya, kita ada Infinix. Terus saat ini kita juga ada produk smartphone dari itel, ada Tecno. Nah, kemudian kita juga ada aksesoris ya, yaitu Oraimo. Nah, kalau Trention ini sendiri punya service center. Karena kan kalau misalnya kita mau mengembangkan brand-brand, kita nggak support dengan service center kan kayaknya sekarang pasti teman-teman pikir dua kali ya Mbak Dian ya kalau nggak ada service centernya ya. Oke, Bu Rani sudah selesai kah menjelaskannya? Ini sepertinya koneksi. Nah, kalau Infinix sendiri dia masuk ke Indonesia ini tahun 2016. Nah, di mana saat itu pasar penjual sedang persaingan cukup besar ya dengan handphone merek-merek. Namun Infinix sendiri dia punya beberapa seri ya atau type yang cukup unggulan seperti Zero, Note, dan seri Hot ya, seperti juga saat ini ya di kuartal kedua di tahun 2022 ini teman-teman IG ya, itu kita udah masuk di 5 loh untuk pangsa pasar di Indonesia. Jadi keren banget. Oke, thank you so much Bu Aryani ya udah menjelaskan nih. Jadi teman-teman Trention Holding ini ternyata tadi lebih ke global smartphone industry gitu ya. Ada banyak brand-brandnya yang membawahi Trention Holding. Kalau di Indonesia mungkin ada service centernya namanya PT Karkel Service ILA gitu ya. Tadi ada di-mention ada Infinix, ada Tecno, ada itel, dan juga ada aksesoris Oraimo ya Bu ya. Nah tadi juga di-mention nih sama Bu Aryani kalau Infinix ini udah masuk top 5 brand ya Bu ya untuk di market Indonesia nih Bu ya. Nah talking about Infinix nih Bu, ini menarik banget sih. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu kok ternyata Infinix ini ternyata udah masuk top 5 loh teman-teman loh. Ini pasti teman-teman penasaran kira-kira kalau predicting future-nya Infinix nih Bu, after pandemic nih seperti apa nih Bu Aryani?
Oke, jadi sebenarnya ya kalau kita sih cukup optimis ya Mbak ya, after pandemic ini kita bisa berkembang lebih baik lagi. Karena kenapa? Kualitas yang ditawarkan oleh Infinix sendiri ya, terutama sejak saat pandemik. Jadi kita cukup mampu membuktikan saat ini bahwa kita bisa cukup bersaing dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nah, Infinix sendiri kan dia selalu memiliki varian yang diperbarui ya, karena kita sebenarnya update kebutuhan konsumen. Nah, di kedepannya karena kita punya bisnis yang sangat kuat ya, terutama di Southeast Asia, jadi kita optimis smartphone kita mungkin bisa menjadi tiga besar di kemudian hari, seperti itu Mbak. Nah, dan juga ini sendiri kita punya tim R&D yang kuat ya, dan juga investasi kita yang sangat besar. Nah, jadi kita optimis ya secara bisnis, kita akan selalu memberikan produk-produk yang mengikuti kebutuhan konsumen seperti itu. Dan juga Transsion sendiri sangat menjadikan untuk menjadi long term bisnis seperti itu ya, di mana ini adalah player teknologi company yang diperhitungkan di market saat ini. Don't worry, kedepannya after pandemic bahkan kita optimis kita bisa lebih maju lagi dari sekarang. Oke, thank you so much Bu Aryani udah bantu jawab nih, tadi teman-teman udah dijelasin ya bahwa kedepannya Infinix ini bakalan growth banget ya Bu ya. Bahkan waktu pandemik aja kita udah bisa sampai top 5 tadi ya di market Indonesia. Apalagi after pandemik ini. Jadi udah pasti Infinix ini bakalan growth ke depannya juga teman-teman. Apalagi dari segi produk-produknya sendiri. Infinix juga menyesuaikan ya Bu ya. Tadi di-mention sesuai dengan kebutuhan marketnya juga gitu. Nah Bu, ini kan sebenarnya pasti teman-teman tahu kalau telecommunication industry atau smartphone industry ini ada banyak nih Bu di market Indonesia ya Bu ya. Tapi sebenarnya what's make the difference Bu antara Transsion sama telecommunication industry yang lainnya nih? Bu Sarah mungkin boleh bantu jawab nih Bu Sarah. Oke, aku jawab ya. Yang bikin Infinix beda dari yang lainnya, seperti yang kita tahu ya, di zaman sekarang ini pasti semua orang tuh punya handphone ya. Jadi handphone itu suatu kebutuhan gitu. Apalagi zaman sekarang handphone tuh udah canggih-canggih banget ya. Nah, Infinix ini mempunyai handphone yang kualitasnya juga oke, tetapi memiliki harga yang cukup terjangkau oleh semua kalangan gitu. Jadi itu termasuk salah satu keunggulan Infinix tuh. Jadi handphonenya murah tapi kualitasnya oke, nggak kalah tuh dengan handphone-handphone canggih lainnya. Nah, selain itu Infinix ini juga kita fokus ke consumer centric, di mana kita itu fokus ke kebutuhan konsumen. Jadi kita itu tidak terlalu fokus ya dengan kompetitor gitu. Jadi kita fokus dengan kebutuhan konsumen, karena kan setiap kebutuhan itu kan pasti dia selalu bertambah, selalu beda-beda gitu ya setiap zaman gitu. Nah, maka dari itu Infinix itu hadir dengan memberikan bisa memberikan inovasi gitu biar kebutuhan dari konsumen itu bisa terpenuhi kayak gitu sih Mbak Dia. Oke, thank you Bu udah jawab nih. Jadi teman-teman tadi udah clear ya bahwa ternyata yang beda itu tadi udah di-mention kalau memang Infinix ini lebih fokus terhadap kebutuhan kalian. Ini nggak banyak company yang benar-benar aware banget sama kebutuhan kalian loh teman-teman. Tapi Infinix hadir menyesuaikan juga dengan kebutuhan kalian gitu. Kalian misalkan butuh smartphone games, Infinix juga ada ya Bu ya. Smartphone khusus yang lain itu juga ada. Jadi boleh juga nanti dicek-cek di company profile-nya Infinix ataupun nanti di sosial medianya Infinix ya. Dan juga aku mau ingetin ke teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tulis di question box ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A juga, dan juga jangan lupa stay tune dari awal sampai akhir untuk bisa dapetin giveaway yang menarik dari tim Infinix nih. Nah Bu, tadi kita udah bahas dari segi Transsion-nya, dari segi Infinix-nya gitu ya Bu ya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu pertanyaan sama teman-teman yang lainnya juga nih Bu. Kira-kira kalau job yang ada di Infinix ini
kategorinya ada apa aja nih Bu kira-kira yang lagi open juga? Mungkin Oke, boleh mungkin Bu Sarah aku dibantu? Oke, mungkin aku spill sedikit ya. Jadi kita ada beberapa posisi yang lowong itu kayak sosial media manager, ada content creator, lalu ada juga Southeast Asia Brand Design Manager, ada community specialist juga. Selain itu juga ada finance gitu. Jadi ada banyak banget. Jadi kalian bisa mungkin cek juga di job street kita ya, PTKK Service ILA dan lihat juga kriterianya gitu. Dan selain itu, selain posisi yang saya sebutin tadi, kita juga ada beberapa posisi yang memang harus membutuhkan kriteria bisa berbahasa Mandarin gitu. Nah, salah satunya itu adalah manajemen trainee dan juga asisten sales manager gitu. Oke, jadi ada banyak banget nih teman-teman yang di open ya saat ini lowongannya di Infinix. Boleh lagi dicek lagi di LinkedIn-nya PT Service ILA ya teman-teman ya. Terus ada juga udah di-mention nih buat teman-teman yang Mandarin speakers ya. Ternyata Infinix open banget untuk teman-teman yang bisa berbahasa Mandarin ya. Banyak banget lowongannya ya Bu ya untuk bahasa Mandarin ya. Dan juga jangan worry teman-teman yang nggak bisa berbahasa Mandarin tapi bisa bahasa Inggris, Infinix juga open ya Bu ya. Jadi segalanya ada ya Bu ya, bahasa Inggris, Semuanya bahasa ada. Mandarin, ada semuanya ya Bu ya. Oke. Tinggal cek aja job street kita. Betul-betul, ini Bu udah ada yang mention juga nih di komen, aku lihat pengen kerja di Infinix nih. Wah, menarik banget. Nah, ngomong-ngomong soal pengen kerja di Infinix, pasti penasaran banget kan teman-teman yang nonton ini. Nggak rugi, aku janji nggak rugi, karena habis ini kita akan bahas juga nih benefit apa aja sih Bu yang ada di Infinix. Bu Aryani mungkin boleh bantu jawab nih, silakan Bu. Oke, Mbak juga ya. Mungkin aku bisa sedikit sharing juga ya, benefit apa sih yang teman-teman bisa dapetin kalau misalnya gabung nih sama kita ya. Salah satunya adalah kita provide seperti BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan ya, itu kita provide. Lalu juga ada asuransi kecelakaan atau JSHK seperti itu juga perusahaan provide ya untuk karyawan kita. Lalu kita juga ada THR pastinya, dan juga kita ada bonus tahunan, tapi pastinya bonus tahunan ini Mbak Dian kita sesuaikan dengan omset perusahaan ya, dan juga performance tersebut di tahun yang akan kita akan keluarkan bonus tersebut ya. Lalu kita juga ada satu lagi nih, ada bonus KPI ya, maksimal di 140%. Terus kita ada reward attendance nih buat karyawan, memacu motivasi supaya disiplin absensiannya. Jadi kita siapkan reward attendance namanya, seperti itu. Dan juga kita banyak juga provide tunjangan-tunjangan ya, seperti misalnya tunjangan berduka atau misalnya tunjangan melahirkan. Dan juga kita ada team building atau outing, atau juga biasa kita suka ada gathering misalnya sesama departemen ya, supaya saling bonding gitu satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian juga dalam 1 tahun itu kita biasanya menyiapkan promosi ya untuk karyawan itu 2 kali Mbak Dian dalam tahun, yaitu di bulan April dan di bulan Oktober. Nah, tentu saja ini menyesuaikan dengan performance karyawan. Jadi ada term and condition-nya pasti ya untuk mendapatkan promosi-promosi tersebut. Oke, thank you Bu Aryani udah bantu jawab. Ini tadi clear enough banget teman-teman yang tadi nggak nyimak pasti nyesel banget nih. Karena tadi udah dijelasin detail banget mulai dari tadi tunjangannya apa aja gitu ya. Dan tadi menarik banget Bu,
Tadi ada bahas terkait KPI sampai 140% ya Bu ya. Wow, ini menarik banget teman-teman. Nggak semua company itu mereka open KPI sampai 140%. Tapi Infinix berani untuk kasih itu nih ke kalian gitu ya. Nah Bu, tadi kita udah bahas tentang benefitnya Bu. Kira-kira nih Bu, kalau lowongan untuk fresh grad atau mungkin untuk magang atau freelancer ini ada nggak nih Bu saat ini di Infinix? Bu Sarah mungkin boleh bantu jawab nih Bu. Oke ya, kalau untuk kayak misalnya magang gitu ya, intern, kita saat ini sih belum buka ya, kita belum open gitu. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan, ya mungkin suatu saat kita akan buka gitu ya. Tapi untuk saat ini sih kita belum ada untuk magang gitu ya. Kalau untuk freelance juga saat ini kita ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Salah satunya itu ada posisi untuk e-commerce dan digital marketing kayak gitu. Nah, kalau fresh grad kita ada satu nih posisi yang cocok banget buat kalian yang baru lulus nih, yaitu adalah manajemen trainee kayak gitu. Oke, nah berarti kalau untuk kedepannya, untuk magang itu akan ada ya Bu ya, tapi saat ini belum ada. Balik lagi, jangan lupa stay tune di sosial medianya Infinix atau di LinkedIn-nya PT Karkea nanti supaya tahu ya Bu kalau ada info magang ya Bu ya. Terus tadi juga teman-teman ada freelancer juga ya di e-commerce kalau tidak salah ya. Untuk fresh grade ada manajemen trainee gitu. Nah Bu, talking about manajemen trainee nih Bu, kira-kira kalau MT program yang di Infinix ini seperti apa nih Bu? Mungkin boleh dibantu dijelaskan juga nih Bu Sarah. Oke, manajemen trainee kita ini sebenarnya termasuk baru gitu ya. Jadi memang ini MT ini adalah untuk kandidat yang bisa berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris gitu. Jadi nggak semuanya bisa nih. Nah, lalu MT ini nanti dia akan di rolling gitu ya. Jadi kita total dengan total waktunya itu 3 bulan. Jadi pertama itu ada di Departemen Factory ya. Factory kita ada 2 di Cikarang dan Tangerang. Jadi nanti kandidat ini bisa milih mau apa namanya, mau pilih yang factory yang di mana gitu, yang terdekat dengan rumah. Nah di factory ini mereka akan training selama 1 bulan. Lalu mereka di sana bisa belajar seperti proses perakitan handphone ya, perakitan handphone kita, lalu juga pengirimannya, pengemasannya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah promotor. Jadi karena kita kan handphone ya, jadi mereka itu harus belajar di lapangan gitu. Situasi di lapangan mereka harus paham. Jadi mereka bisa melihat, bisa belajar seperti selling skill, berjualan, lalu bisa melihat kompetitor, market analysis, kayak gitu. Nah, setelah 1 bulan juga jadi promotor, lalu yang terakhir adalah service center. Nah, untuk di service center ini mereka juga bisa belajar proses repairing ya di handphone-handphone yang mungkin ada rusak atau bermasalah kayak gitu. Kemudian juga bisa market analysis juga nih, kira-kira handphone tipe apa sih yang biasanya sering rusak kayak gitu. Nah, setelah after 3 bulan training ini, mereka bisa memutuskan ya, bareng dengan user gitu, kira-kira departemen mana yang cocok dengan mereka. Jadi kita ada 2 pilihan departemen, ada departemen sales dan juga departemen marketing kayak gitu. Oke, Bu Sarah, berarti MT-nya ini tadi teman-teman juga boleh di make sure ya, tadi ada 2 nih teman-teman. After tadi 3 bulan ya Bu ya, masa trainingnya MT-nya, itu nanti boleh pilih mau di Departemen Marketing ataupun Departemen Sales ya Bu ya. Untuk nanti detailnya boleh dicek lagi nih Bu, di LinkedIn-nya ya Bu ya, di LinkedIn PT Karkel ya, kalau mau cek-cek boleh. Nah Bu, tadi untuk MT-nya nih kalau untuk fresh grade-nya ya Bu ya. Tapi mungkin pasti kan teman-teman di sini juga udah ada yang bekerja juga nih Bu ya. Terus mau tahu juga nih Bu, kira-kira kalau working culture di Infinix, terus karir path-nya di Infinix, ini seperti apa nih Bu Aryani? Mungkin boleh dibantu jawab nih Bu. Oke, Mbak Dian dan teman-teman IG mungkin work culture deterrention ya pada khususnya ya. Jadi pada dasarnya adalah pasti kami akan selalu melihat ya evaluasi dari performance masing-masing karyawan. Nah, dilihat juga sih ya seberapa besar kontribusi karyawan tersebut mungkin terhadap perusahaan. Tentunya kami pasti sangat
menghargai ya karyawan lokal khususnya, di mana makanya kita itu memiliki program G lokal atau global lokal seperti itu. Jadi menjadi value ya, di mana dapat membuka karir pattern untuk go internasional, karena basically Transient ini sendiri kan adalah perusahaan yang berpusat di China dan juga beberapa negara-negara yang cukup berkembang ya. Jadi memungkinkan untuk karyawan misalnya memiliki karir yang cukup baik, misalnya memegang beberapa negara, artinya itu kan akan sangat bagus ya buat teman-teman IG untuk menambah pengetahuan pastinya, menambah experience ya, nggak cuman experience dari segi relasi dengan teman-teman kerja ya, tapi juga mungkin bisa juga kayak teman-teman yang biasanya kan kita kan pasti karena karena kita adalah perusahaan asing ya, jadi kan kita menggunakan bahasa Inggris, artinya kita bisa terus mengasah bahasa Inggris kita, dan juga teman-teman yang Mandarin, bahasa Mandarinnya kepake banget, jadi kita belajar Inggris, kita belajar itu artinya kita bisa terus asah seperti itu. Dan juga ya pastinya kalau untuk performance ya, kalau misalnya performance karyawan tersebut bagus ya, artinya mumpuni, tentu pasti kita akan memberikan promosi ya, atau ke jenjang promosi yang lebih tinggi, entah itu mungkin kenaikan gaji seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kita sendiri punya program promosi itu kan 2 kali, jadi di bulan April dan di bulan Oktober ya, tapi tentu dengan term and condition. Jadi udah pasti kalau untuk karir pet itu sangat kita perhatikan, karena kita punya programnya aja setahun 2 kali seperti itu. Tetapi kembali lagi itu pasti kita akan review dari performance karyawan tersebut. Seperti itu sih Mbak Dian. Dan juga kalau untuk work culture di Transient sendiri, kita lebih fleksibel ya. Artinya kita juga di sini kan banyak anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif seperti itu. Dan saya sangat senang ya melihat anak-anak muda tuh yang kreatif, inovatif gitu, dan memang seharusnya kita bisa seperti itu sih. Oke, thank you Bu Aryani udah bantu jawab ya. Teman-teman tadi pasti juga udah denger ya pemaparan dari Bu Aryani ya teman-teman ya, bahwa ternyata di HR-nya Infinix sendiri juga mereka aware banget kok terkait karir pet kalian ke depannya itu akan seperti apa gitu ya. Dan tadi juga di make sure kalau working culture-nya tadi fleksibel ya Bu, banyak anak-anak muda, cocok banget buat teman-teman yang di generasi kayak aku, di Gen Z, atau nanti di generasi milenial juga, itu juga masih cocok ya Bu ya untuk bekerja di Infinix ya Bu ya. Oke Bu, ini mungkin pertanyaan yang pasti teman-teman udah nggak sabar gitu ya, dan juga pasti teman-teman yang nonton ini beruntung banget karena aku tanyain pertanyaan ini teman-teman ya. Bu, ini mungkin lebih ke tips dan juga trik gimana sih Bu supaya bisa di hire sama company. Kira-kira ada tips tertentu gak nih dari Ibu? Mungkin Bu Sarah boleh bantu jawab nih Bu. Oke, tips and trick ya. Oke, di zaman sekarang ini kan semuanya serba online ya. Di Infinix pun interview itu kita sebenarnya masih online gitu, kita via Zoom gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang mau mau interview, mungkin bisa sebelumnya pasti harus prepare dulu nih kayak koneksi, kemudian aplikasinya. Jadi harus download dulu tuh, misalnya kalau Zoom harus di-download dulu Zoom-nya, atau bisa pakai Google Meet harus disiapin dulu kayak gitu. Jadi harus di-prepare juga jaringannya, aplikasinya, lalu juga kayak situasinya ya, kayak lokasinya juga di mana, kemudian juga dress code-nya harus yang proper gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang online terus jadi ya udahlah di rumah gitu kan, seadanya gitu. Itu tuh bener-bener nilai minus ya bagi kita HR gitu. Jadi kalau kamunya udah ready gitu, kita HR juga enak gitu ngelihatnya gitu. Lalu juga saat interview mungkin bisa dipelajari dulu nih kayak company profile-nya gitu. Jadi kalian juga tahu gitu perusahaan yang kalian lamar itu bergerak di bidang apa yang dicari gitu, kualifikasinya cocok gak dengan kalian gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa ya, kayak di Infinix sendiri kan di sini kita
cari yang bahasa Inggris gitu ya rata-rata atau bahasa Mandarin. Nah, itu kalian mungkin bisa prepare dulu gitu. Mungkin latihan dulu jadi agak apa namanya agak grogi gitu ya. Jadi lebih luwes gitu untuk bahasa Inggris. Nah, selain itu juga harus lebih percaya diri, ini sih yang paling penting gitu. Karena kalau kalian percaya diri gitu, kalian nunjukin skill kalian, kalian nunjukin apa namanya misalnya kayak pengalaman kerja kalian gitu, kita yang interview juga jadi percaya gitu, juga jadi enak gitu melihatnya. Kayak gitu sih Mbak Dian. Oke, jadi tadi di-mention teman-teman aku bisa summarize paling penting untuk preparation ya Bu ya, dari segi platform yang digunakan apa gitu ya, terus juga dress code kalian ketika interview, jangan mentang-mentang online interview ya Bu, nanti dress code-nya kurang memadai juga gitu ya, dan juga kurang enak juga dilihat sama HR-nya juga teman-teman. Terus paling penting nih Bu, yang kadang teman-teman fresh grad ataupun bahkan yang udah nggak fresh grad juga itu suka lupa, yaitu percaya diri teman-teman. Penting banget untuk kita bisa percaya diri dari segi komunikasi kita gitu ya Bu ya, untuk bisa memperkenalkan diri, menjelaskan juga pengalamannya, pengalaman kerja atau pengalaman yang lainnya juga gitu ya. Nah, ini tadi udah di-mention semuanya teman-teman, semoga tadi informasinya juga bermanfaat ya buat kalian. Kita sekarang masuk nih ke sesi Q&A, dan juga di sesi Q&A ini nanti akan ada giveaway. Aku mau infoin buat teman-teman yang baru join ya, sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A. Di sini juga dari Trention, terutama dari Infinix juga udah menyediakan nih giveaway yang pastinya menarik banget buat kalian, yaitu berupa merchandise tumbler ya Bu ya, untuk tempat minum, dan juga nanti ada tulisannya Infinix tuh, kece banget teman-teman merchandise-nya ya. Oke, Bu, ini kita mungkin langsung tanya, aku bakalan cek question box ini. Aku cek udah banyak banget nih Bu yang masuk. Udah banyak banget yang tanya-tanya nih Bu ya. Kita coba cek dulu ya, teman-teman, wait ya. Aku akan coba cek dulu. Oke, Bu, ini pertanyaan pertama dari iswt_SH. Buat fresh grad yang mau terjun ke smartphone industry, butuh bekalnya apa aja nih, Bu? Bu Aryani mungkin boleh bantu jawab nih, Bu. Kalau fresh grad, harus preparationnya apa aja, Bu, kalau mau join ke smartphone industry nih? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya untuk hai, siapa ini ISWT ya? SH. Oke, pertanyaannya adalah graduate yang mau terjun ke smartphone industry. Butuh bekal apa aja sih biar cepat menguasai pasar? Ya, sebenarnya mungkin simple ya. Satu, kalau fresh grade ini adalah mau belajar. Itu penting sekali. Artinya mau terus belajar, dan juga dia harus mau belajarnya, artinya fast learning ya gitu, untuk selalu pengen tahu apa sih yang bisa menambah skill, karena kan pengetahuan, skill itu hal-hal yang penting sekali ya kalau di dunia bekerja ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya apa namanya untuk posisi misalnya di dunia smartphone ini kan juga banyak tersedia posisi ya, entah itu mungkin dia masuknya ke dunia sales, entah itu dia masuknya ke marketing atau ke back office seperti itu ya. Tapi yang pasti adalah kunci utamanya kalau untuk fresh graduate ini adalah mau belajar. Itu kunci utama sih. Artinya punya semangat yang tinggi, motivasi ya. Motivasi itu penting banget. Dan juga apa namanya tidak cepat menyerah, seperti itu. Kalau bisa saya kasih ini ya Mbak Dian ya, masukan untuk teman-teman yang mulai terjun ke dunia industri pekerjaan smartphone khususnya, seperti itu ya. Apalagi kan sekarang ini banyak sekali sumber-sumber yang juga bisa menjadi sumber knowledge kita ya, untuk skill, untuk pengetahuan, dan juga kan pasti kalau untuk memulai bekerja juga ada namanya training. Jadi juga paling ya, penting itu adalah bisa di itu, Oke, Bu, thank you ya Bu Arani udah bantu jawab. Semoga
Semoga menjawab ya, is Iya, WT underscore seperti itu. SH tadi udah di-mention nih sama Bu Aryani ya, apa aja yang harus di-prepare, terutama kalau fresh grade, aku setuju banget sih ya Bu Aryani ya, penting banget untuk punya sikap mau belajar teman-teman, willing untuk learning, willing untuk develop, willing untuk coba like hal-hal baru gitu ya, dan juga pastiin juga motivasi kalian itu apa, motivasi kalian itu yang nanti jadi tujuannya ya Bu ya, kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa ya Bu ya. Oke, nah ini nggak Betul, cuma betul. teman-teman aja nih yang bisa nanya nih, tapi dari Bu Sarah ataupun Bu Aryani juga punya pertanyaan nih buat kalian. Jadi buat teman-teman yang tadi nyimak dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa jawab pertanyaan ini. Nanti ini salah satu dari Bu Sarah atau Bu Aryani bakalan tanya ke kalian. Cepet-cepetan ya teman-teman ya. Nanti siapa yang cepet duluan jawab di comment section, itu nanti akan jadi pemenang giveaway. Salah satu pemenang giveaway-nya. Nah, mungkin Bu Sarah nih Bu, boleh Bu, pertanyaannya apa nih Bu buat teman-teman? Teman-teman standby ya, siap-siap untuk chat Oke, nih di aku comment mulai dengan section ya. pertanyaannya ya. Nah, tadi kan di awal kita udah jelasin tentang Transsion ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sebutin salah satu brand unit dari Transsion nih. Salah satunya apa? Mungkin bisa langsung di komen ya Mbak Dian ya. Oke, salah satu tadi teman-teman ada apa aja? Oke, ayo teman-teman yuk jawab nih. Kita tunggu ya teman-teman ya. Buat teman-teman IG Mulai di yang dari awal tadi tadi. mantengin harusnya tahu sih jawabannya ya. Mudah sekali Bu, mudah sekali. Ini Oke, mudah nah sekali ya Mbak teman-teman Dian dari pertanyaannya tim ya. Bos Hire boleh bantu ya tadi yang jawab paling cepat siapa ya teman-teman ya. Nanti boleh dibantu sama teman-teman Bos Hire, nanti aku informasikan di akhir ya pemenangnya itu nanti siapa. Oke, kita lanjut Bu ke question box. Ternyata banyak banget teman-teman yang masih tanya nih Bu ya. Bentar ya Bu, aku coba akan pilih Bu untuk pertanyaannya. Nah, ini ada yang tanya Bu dari CHHHR.ISS. Mandarinnya harus HSK berapa Bu? Harus ber-HSK nggak nih Bu untuk Oke, skill bahasa Mandarinnya? oke. Mungkin aku jawab ya Mbak Dian ya. Oke, thank you ya. Ini mungkin namanya Chris deh kayaknya. Oke, thank you Chris. Jadi kalau untuk yang Mandarin, sebenarnya kita ada patokan ya, kayak minimal tuh HSK 4 gitu. Tapi sebenarnya nggak mesti harus ada HSK ya. Jadi kan ada aja tuh yang sebenarnya dia udah bisa Mandarin tapi dia malas ujian tuh. Ada aja kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak berpatokan dia punya HSK atau enggak gitu. Tapi kalau memang disuruh sebutkan ya HSK-nya kita minimal HSK 4 gitu. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa, karena nanti dari HRD juga akan interview tes juga pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi kita sendiri yang akan nilai bahasa Mandarinnya cukup gak nih gitu. Oke, jadi minimal di HSK 4 dan juga HSK 5 ya Bu ya. Kalau will be Kalau bisa better juga kalau kalau 6 sih teman-teman nggak bisa apa-apa. di HSK 6 juga. Tapi nggak Iya menutup nggak apa-apa. kemungkinan teman-teman jangan khawatir kalau kalian yang nggak punya certification. HSK juga boleh coba ya Bu ya. Karena mungkin kan ada Betul. juga beberapa dari teman-teman yang memang bahasa Mandarin jadi daily communication-nya gitu ya. Oke, kita next nih Bu ke pertanyaan dari Wait. Dari Melia Meika, basic pendidikannya apa aja yang bisa ikut terjun ke smartphone industry? Mungkin ini lebih ke majornya ya Bu ya, latar belakang edukasinya apakah berpengaruh kalau di smartphone industry atau seperti apa nih? Mungkin Bu Aryani boleh bantu jawab ya Bu ya? Boleh. Terima Milea. kasih nih Mbak Mia Meka ya. Oke. Basic pendidikan apa sih yang bisa ikut terjun ke smart industry, Kak? Oke. Smart industry sendiri seperti yang smartphone industry sendiri ya seperti yang saya sampaikan tadi tergantung kembali lagi ke posisi yang kita cari ya. Artinya kita cari di posisi untuk misalnya kayak backis atau yang sedikit membutuhkan cukup banyak apa namanya knowledge atau pendidikan yang memang kita ada standarnya ya, memang kita mungkin bisa start di
D3 seperti itu. Namun beberapa smartphone industri ini kan juga ada peluang-peluang, misalnya nih buat teman-teman mungkin yang baru lulus misalnya SMU ya, tapi mau mencoba terjun ke dunia smartphone, mungkin bisa start dari posisi misalnya contoh promotor seperti itu ya. Nanti misalnya dia sambil kuliah, tapi performance-nya bagus, nanti mungkin bisa punya jenjang karir, artinya untuk memiliki Oke, thank you Bu Aryani udah posisi bantu yang jawab. lebih Semoga baik. menjawab ya Seperti itu Milia sih kurang Meka ya. lebih. Tadi basic pendidikannya minimal D3 juga dan tadi udah di-mention juga sama Bu Aryani harus seperti apa gitu ya. Bu, ini karena banyak banget yang nanya, kita coba cek lagi ya Bu ya. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan dari Bu Aryani ya Bu ya. Oke, wait Bu, salah. Oke. Nah, Bu, ini menarik banget nih. Dari Alvia Via, selain nilai plus dari bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris, kira-kira apa aja nih yang bisa meningkatkan penilaian juga dari HR-nya nih? Mungkin Bu Sarah boleh bantu jawab ya, Bu ya? Oke, nilai plus ya. Udah pasti dari ini sih. Dari kalau dia ada pengalaman kerja itu pasti sangat membantu ya. Maksudnya cocok atau enggak gitu dengan posisi yang kita cari gitu. Kalau misalnya dia nggak ada pengalaman kerja gitu ya, misalnya untuk fresh grad gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari bagaimana dia menjawab sesi interview gitu ya. Pasti kan kelihatan tuh dia apa namanya tipe orang seperti apa sih gitu, mau belajar atau enggak kayak gitu. Jadi kita juga pasti akan menilai gitu ya kalau dari HR kayak gitu sih Mbak Dian. Oke, jadi selain tadi skill bahasa juga dilihat ya teman-teman ya dari personality kalian dan juga attitude kalian pada saat interview ya. Terutama itu walaupun interview online ataupun interview offline gitu ya. Nah, mungkin kita masuk tadi udah satu pertanyaan dari Bu Sarah dan juga teman-teman Bos Hire udah catat tadi siapa pemenangnya nih. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari tim Infinix nih. Buat teman-teman juga ini kesempatan untuk bisa dapetin nanti giveaway-nya ya. Bu Aryani kira-kira ada pertanyaan apa nih Bu buat teman-teman? Teman-teman standby ya di kolom komentar cepet-cepetan jawabnya ya teman-teman ya. Boleh silahkan Bu Aryani. Oke, boleh. Iya, Mbak Dian. Jadi buat teman-teman IG yang mungkin udah ngikutin kita dari awal, mungkin tadi kita juga udah ring ya, perjalanan Transsion dan juga Infinix Indonesia. Mungkin kalau kalian bisa jawab ya, langsung ketik di kolom komentar, tahun berapa sih Transsion atau Infinix ini masuk ke Indonesia? Lebarkan sayap. Ayo teman-teman IG langsung ketik di kolom Siapa komentar nih tadi untuk teman-teman? mendapatkan Tahun merchandise berapa dari kita teman-teman? ya. Tadi udah Gampang sekali di-mention. loh. Kalau yang nonton dari awal sampai akhir pasti aware banget nih. Oke, banyak yang jawab nih teman-teman nih. 2016, 2016. Oke. Teman-teman tim Bos Hire boleh bantu ya. Tadi siapa nih yang tercepat untuk jawab pertanyaannya ya? Wah, ada yang jawab 2018 juga nih, Bu. Kira-kira 2016 apa 2018 nih, teman-teman nih? Ada rancu nih ya. Oke, Bu, ini kita masih ada waktu dan juga masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita bantu untuk jawab dua pertanyaan lagi ya, Bu ya, dari teman-teman ya, Bu ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, boleh. Ada yang tanya nih Bu dari Rahmat ya, Infinix dan Tekno dua brand berbeda, namun mana yang menjadi fokusnya nih Bu? Bu Aryani mungkin atau Bu Sarah boleh bantu jawab ya Bu ya untuk pertanyaan dari Rahmat ini. Oke, Rahmat. Bu Aryani, aku aja kali jawab ya. Untuk Rahmat Prio Caturhono ya. Jadi Infinix sama Tekno ini memang dua handphone yang berbeda gitu ya. Fokus penetrasi pasar Indonesia. Oke. Sebenarnya dua-duanya ini sudah masuk ke Indonesia gitu.
Tapi kalau mungkin bisa kita lihat sekarang, mungkin di Infinix ini lebih berkembang ya di Indonesia gitu, sampai Infinix masuk ke top 5 gitu. Tapi Tekno ini masih bukan apa namanya, bukan berarti nggak ini juga ya gitu. Tekno juga ada di Indonesia gitu, tapi memang di Indonesia ini orang lebih taunya Infinix gitu. Infinix lebih berkembang gitu. Tapi kalau di luar negeri itu malah Tekno yang lebih berkembang loh, lebih dikenal daripada Infinix gitu. Jadi memang setiap pasar negara itu beda-beda ya gitu. Kalau di Indonesia lebih terkenal Infinix gitu ya, tapi kalau di luar Tekno yang lebih terkenal kayak gitu sih. Tapi masing-masing sebenarnya ada kualitas yang sama-sama bagus gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya tergantung ya teman-teman, balik lagi ke negaranya gitu ya. Setiap negara juga kan pasti punya preferensi yang beda-beda gitu ya. Mungkin kalau di market Indonesia lebih banyak aware-nya itu di produk Infinix-nya ya Bu ya. Tapi kalau di negara lain mungkin juga teknonya gitu ya. Jadi benar-benar tergantung juga dari marketnya negaranya itu seperti apa gitu ya. Oke, satu kali pertanyaan lagi Bu, aku pilih ya. Ada pertanyaan dari Johannes nih Bu, kalau mau lihat lowongannya ada di mana aja nih Bu? Mungkin Bu Aryani boleh jawab nih Bu, kalau mau cek-cek lowongan pekerjaan di Infinix harus ceknya kemana nih Bu Aryani? Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau kalian apa namanya mau cek vacant position yang ada di kita, jadi mungkin kalian bisa cek. Biasa kita akan share itu lewat ini ya. Lalu kemudian Job Street, sudah pasti ya kita juga sering di Job Street, juga FB kita ya, kalian bisa cek di sana. Dan juga saat ini kita juga open biasanya di Glints ya. Biasanya sekarang anak-anak muda nih terutama joinnya di Glints biasanya. Seperti itu. Jadi kalian bisa cek berkala. Biasanya kita share Oke, di di situ ya empat tadi platform Johannes tersebut. yang udah di-mention Seperti itu sama Bu Mbak Dea. Aryani ya, ada beberapa job portal juga. Infinix juga share lowongan di job portal itu, atau kalau mau cek detailnya bisa di LinkedIn-nya ya Bu ya, atau di Instagramnya Infinix juga gitu. Oke, nah ini kita sudah sampai ke penghujung acara nih. Tadi tunggu Bu, ada yang komen nih Bu, katanya nge-lag. Sekarang koneksinya apakah sudah lancar teman-teman? Sudah bisa dengar suara aku dan juga suara Bu Sarah dan juga Bu Rani dengan baik teman-teman? Harusnya udah aman ya. Oke, nah mungkin tadi aku mau bantu jawab kuis yang pertama dan juga kuis yang kedua nih, jawabannya apa aja gitu ya. Tadi kalau kuis yang pertama, mungkin Bu Sarah boleh spill nih Bu, jawabannya kira-kira apa nih Bu yang benar Bu? Oke, mungkin aku ulangin lagi ya pertanyaannya ya. Tadi aku tanya tentang salah satu brand unit Transsion ya. Gitu. Jadi kita tuh emang Transsion ada beberapa brand unit. Salah satunya itu adalah Infinix, ada Tekno, ada itel, dan ada aksesoris handphone Oraimo juga. Nah, teman-teman ada yang jawab bener gak nih? Oke, Bu. Udah ada yang jawab benar nih, Bu. Nanti aku akan spill ya pemenangnya siapa nih. Nah, terus juga kuis kedua, Bu. Tadi Infinix apa masuknya ke Indonesia ya, Bu ya? Bu Arani, boleh nih, Bu, bantu spill. Tadi ada yang 2016, ada yang 2018 nih, Bu. Kira-kira tahun berapa nih, Bu Arani yang benar nih, Bu? Oke. Teman-teman ya, Infinix itu kita open di 2016. Nah, teman-teman yang jawab benar, Oke, jadi ya ternyata mungkin siapa tahu 2000. salah satu nama kalian nih yang nanti yang kita mention. Dan thank you buat Oke, jadi ternyata 2016 dari ya kita ya. teman-teman ya, bukan 2018 ya. Tadi udah banyak banget sih yang jawab benar gitu ya. Oke, nah before aku umumin pemenang giveaway-nya siapa, mungkin ini kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Aku mau ucapin thank you so much teman-teman. Semoga informasi yang kita sharing pada malam hari ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Mungkin dari Bu Sarah ataupun Bu Aryani ada closing statement dulu nih Bu terkait IG Live malam
malam ini, Bu? Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman audiens yang nonton? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Dian dan juga dari tim Bos Hire gitu ya. Oke, Terima jadi kasih buat telah memberikan waktu untuk kita, biar kita waktu untuk collab nih di malam hari ini. Dan thank you buat teman-teman yang udah join. Lalu jangan lupa untuk kalian yang mungkin lagi cari kerjaan, bisa langsung cek sendiri di job street kita, PT KK Service ILA. Siapa tahu ada posisi dan kriteria yang cocok dengan kalian. Lalu juga bisa follow LinkedIn kita, PT KK Service ILA. Di situ kita juga selalu update tentang postingan kita, lalu juga kegiatan kantor kita gitu. Kita selalu update gitu. Lalu juga ada Glints ya gitu. Oke, di situ ya teman-teman ya tadi yang udah di-mention sama Bu Sarah ya. Nah, ini aku mau umumin nih pemenang giveaway-nya siapa aja. Yang aku sebutkan boleh tolong tulis ya di comment section hadir ya. Kalau enggak nanti akan ke-skip sama yang lainnya dan aku akan anggap hangus ya teman-teman ya. Untuk pemenang kuis pertama tadi ada Rahmat Priyo Caturho. Ada nggak nih kira-kira masih standby nggak nih di IG Live malam hari ini? Adakah Rahmat? Terus untuk kuis kedua tadi ada Alivia Via ya. Alivia Via kuis kedua tadi pemenangnya. Apakah Alivia Via masih ada di IG Live ini? Boleh tulis di comment section hadir ya. Kalau enggak nanti kita akan skip ke pemenang selanjutnya ya. Lalu untuk pertanyaan terbaik, tadi kan ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman ya. Oke, Alivia udah hadir dan juga Rahmat juga udah hadir ya. Oke, lalu untuk pertanyaan terbaik tadi ada iswt_sh. Kalau nggak salah tadi pertanyaan pertama ya. Masih ada nggak nih teman-teman iswt_sh masih adakah di IG Live ini? Boleh tulis hadir ya untuk pertanyaan terbaik pertama pemenang giveaway-nya. Lalu untuk pertanyaan terbaik kedua yang memenangkan giveaway ini ada Milia Meka. Milia Meka juga boleh tulis ya hadir kalau misalkan masih stay di IG Live ini. Lalu yang ketiga tadi ada Chris ya. Ada Chris yang CHHR.ISS gitu ya. Chris ya boleh tulis nih hadir di comment section ya kalau memang kalian masih stay tune di IG Live ini gitu ya. Oke, aku summarize lagi. Tadi ada Rahmat Priyo Caturhono, terus ada Alivia Via, ada iswt_sh, ada Milia Meika, dan juga ada Chris. 5 pemenang giveaway yang beruntung pada malam hari ini. Nanti boleh langsung DM ya ke Instagramnya Bos Hire 1x24 jam, alamat kalian dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi ya teman-teman ya. Dalam waktu 1x24 jam ya, kalau kalian nggak DM ke Instagramnya Bos Hire, kita anggap hangus untuk giveaway-nya. Oke, thank you so much teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga Bu Sarah dan juga Bu Aryani udah sharing-sharing sama teman-teman Bos Hire pada malam hari ini. Aku juga tadi mau mention lagi nih, jangan lupa untuk follow sosial medianya Infinix ya, Instagramnya Infinix. Terus juga boleh juga follow LinkedIn-nya PT KK Service ILA untuk tahu detail lowongan pekerjaan apa aja, dan juga tadi ada job portal Jobstreet dan juga Glints gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang curious nih kalau misalkan pengen nonton IG Live seperti ini lagi nih Kak, event-event kayak gini lagi di Bos Hire, jangan lupa juga nanti stay tune juga di Instagramnya Bos Hire, dan juga kalau mau cek lowongan pekerjaan yang lainnya juga bisa juga di follow LinkedIn-nya Bos Hire, dan juga bisa cek di website kita di www.boshire.ac.id. Oke, thank you so much teman-teman semuanya yang udah nonton. Terima kasih banyak Bu Sarah, Bu Aryani. Semoga malam hari ini apa yang kita sharing bermanfaat ya Bu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Sarah, Bu Aryani? Mungkin dari saya sih juga cuman ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman IG yang udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa untuk sharing-sharing informasi lagi ya di kedepannya. Dan juga buat teman-teman IG sekarang yang lagi cari pekerjaan atau yang sudah bekerja, semoga bisa mempertahankan
dan juga bisa terus Oke, terima kasih Bu berkembang dan Aryani juga untuk bisa closing terus statement-nya. maju. Thank you so much tim Trention, tim Infinix Oke. ya. Jangan lupa stay tune, nanti kita akan ada IG Live selanjutnya. Penasaran kan nanti IG Live-nya tentang apa? Jadi stay tune juga di Instagramnya Bos Hayar ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye Bu Sarah, Bu Aryani dan juga teman-teman IG Live. Bye-bye, selamat malam.